Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelumnya kan ibu tentunya sudah masuk di eh, dalam kelas ini, khususnya di pelajaran BK juga. Ibu juga sebelumnya sudah memperkenalkan nama, karena masih ingat nggak kemarin ibu bilang tak kenal maka tak sayang. Terus nanti kalau misalnya di jalan ada yang ketemu ibu, boleh tegur gitu kalau udah tahu namanya. Masih ingat dong pastinya ya. Nah, buat anak-anak ibu semua, ada yang masih ingat nggak nama ibu siapa? Coba tunjuk tangan. Iya, silahkan kamu berdiri. Oh, eh, siapa nama ibu? Coba. Iya, benar. Gimana, sudah dengar nama ibu siapa? Iya, jadi nama ibu itu Dinda ya. Nama ibu Dinda Aini Azara. Eh, di sini tuh sebelumnya ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu sekalian. Gimana sih perasaannya belajar daring selama pandemi ini gitu? Bahkan bisa dibilang kita sudah hampir 2 tahun ya belajar daring gitu. Mungkin ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, jawab aja, jangan malu-malu gitu. Ibu nggak makan orang kok. Iya, silakan berdiri. Oh, iya, iya, iya. Seru ya pastinya. Kok bisa main game online juga? Karena nggak dikasih HP gitu, nggak dikasih handphone, nggak dikasih gadget gitu ya. Hmm, pakai data ya. Hmm, untuk yang lain mungkin boleh, silakan. Ah, iya, 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 iya. Iya, nggak apa-apa sama ibu, santai aja. Susah ya, pastinya ya, susah memang. Hmm, baik, anak-anak ibu, tadi teman-teman kita, teman-teman kalian berarti teman-teman ibu juga dong, ya kan? Nah, eh anak-anak ibu semua tadi kan sudah ada yang jawab tuh. Ada yang seru, ada yang enggak gitu. Buat temen yang Galih tadi ya kalau nggak salah namanya. Nah, buat Gali tadi menjawab, dia bilang seru bu, karena bisa main game online, bisa dapat handphone, main handphonenya bisa lebih puas, gitu kan. Tapi paket datanya kalau habis jadi nggak seru, gitu. Terus bangunnya juga bisa telat-telat, begitu ya. Tapi tadi teman-teman yang satunya lagi, Putri bilang, nggak seru bu, nggak ada penjelasan yang lebih jelas gitu, nggak bisa ketemu teman-teman juga di sekolah, nggak ada ekstrakurikuler, terus biasanya juga bisa nulis di papan tulis begitu kan anak-anak ibu. Nah, eh, iya memang eh, ada serunya dan ada enggaknya ya pastinya, tapi kalau ibu sendiri sih lebih mau langsung tatap muka langsung nih. Kenapa? Karena ibu juga lebih bisa mengenal kalian gimana, terus ibu juga bisa mengenal sikap kalian gimana, orangnya gimana, begitu kan. Nah, selain itu tuh ibu juga ya mana tahu lebih bisa deket sama anak-anak ibu semua gitu kan. Ibu juga mungkin bisa ya pokoknya berkenalan lebih deket lah gitu kan. Nah, selanjutnya eh, tadi tuh ada yang bilang lebih seru main game online kan, kayak kata Galih gitu. Nah, eh,
Ya, mungkin bisa jadi kali ya, karena memang lebih bebas kan pakai handphone kayak yang bilang tadi. Gitu. Nah, ibu sekalian tadi kan seperti yang kita dengar bahwasanya teman-temannya atau teman-teman kita ya bisa dibilang itu pasti selalu ada pro kontra atau ada yang suka dan tidak suka. Ya, begitulah gitu ya. Setiap yang dilakukan pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah, buat yang suka ataupun bahkan yang tidak suka, eh, kita sebagai pelajar ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus bisa menerima kondisi untuk belajar daring ya, harus bisa menerima diri kondisi pada saat belajar daring COVID-19 ini gitu. Anak-anak ibu sekalian, nanti di dalam materi ini ibu akan menjelaskan tentang yang namanya apa aja tuh faktor-faktornya. Ibu juga nanti mungkin akan menjelaskan dampaknya apa-apa aja. Terus nanti ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara biar supaya belajar di rumah tidak bosan. Tuh, nanti buat kalian yang mungkin merasa jenuh dengan belajar di rumah, terus gimana cara ngubah situasinya, gimana biar supaya nyaman, gimana biar supaya enak. Nah, nanti ibu pasti akan ngejelasin begitu. Buat kalian semua nih, masih ingat peraturan ibu kan? Kalau misalnya ibu lagi nerangin, jangan ribut, konsentrasi gitu. Karena siapa tahu dari materi yang ibu sampaikan ini buat anak-anak ibu semua ada yang bisa didapatkan gitu. Jadi anak-anak ibu pun nggak sia-sia untuk bisa bayar uang sekolah gitu. Karena ibu tahu uang sekolah kita itu memang eh, gak murah ya, bisa dibilang biayanya sedikit mahal gitu. Oleh karena itu, ibu mau nanti di saat menjelaskan, maksudnya pada saat ibu menjelaskan anak-anak ibu perhatiin ya, biar supaya kayak yang tadi ibu bilang, gak sia-sia yang namanya uang sekolah dibayar gitu. Karena kasihan kan buat orang tua kita yang udah pergi pagi, terus pulang sore gitu. Mereka capek-capek, cuman ingin melihat anaknya sukses gitu. Karena yakinlah setiap eh, anak di orang tua itu pasti orang tuanya pengen ngelihat anaknya sukses gitu. Pasti orang tuanya pengen ngelihat anaknya itu bisa jadi orang hebat. Biar supaya apa, Bu? Gitu kan. Biar supaya nanti kehidupan besarnya jadi enak gitu, jadi nggak perlu susah-susah lagi, atau bahkan pun kita sendiri nih yang ngebantu orang tua kita gitu. Jadi ibu mohon untuk perhatiin ya, jangan jangan ada yang ribut sana sini untuk suaranya, apa namanya, ada tombol suara tuh kan di Zoom. Nah, itu tuh mungkin bisa dimatiin gitu. Oke? Buat anak-anak ibu sekalian, gimana? Udah gak sabar ya pengen dengerin materinya? Oke. Baiklah, langsung aja kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya ibu mau nanya nih. Eh, ini kan ini kan ibu sebentar lagi akan menjelaskan materinya nih kan. Buat anak-anak ibu sekalian, ada yang mau permisi mungkin untuk buang air kecil atau apa gitu biar nanti tuh pada saat ibu menjelaskan materi ibu jadi terlihat tidak sia-sia gitu. Oke, berarti udah semua ya. Udah makan semuanya? Udah. Ibu nih yang belum makan. Gimana dong? Enggak. Bercanda kok. Malah ibu udah makan. Oke, kita mulai ya. Nah, anak-anak ibu sekalian nih,
Ibu yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu pengertian COVID-19, baru nanti Ibu akan menjelaskan faktor-faktor, terus cara belajar di rumah yang nyaman gimana, dampaknya kalau digunakan gimana, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama itu tuh seperti yang sudah Ibu baca di artikel ya, atau yang sudah Ibu baca di Google, di sosial media, atau sumber lainnya gitu, sumber media sosial lainnya begitu ya. Jadi pengertian dari COVID-19 atau virus corona itu dia merupakan penyakit yang disebabkan pada manusia dan hewan gitu. Nah, pertanyaannya adalah tadi kan di sini dikatakan bahwasanya penyakit yang menyebabkan pada manusia dan hewan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi Ibu bilang, apakah hewan bisa terkena virus corona, begitu, atau COVID-19, begitu kan? Mungkin saja iya gitu, karena yang Ibu baca di artikel pun atau di sosial media lainnya seperti itu, dan yang seperti Ibu ketahui pun seperti itu, gitu. Untuk pada manusia itu biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, terus flu, terus seperti middle phase respiratory syndrome, atau yang bisa kita singkat dengan MERS gitu. Sindrom pernafasan akut berat juga bisa tuh, atau bisa dibilang dengan Severe Acute Respiratory Syndrome, dan yang bisa kita singkat juga dengan SARS gitu. Untuk coronavirus ini ternyata dia ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya virus corona ini berasal dari Cina, lalu masuk ke negara-negara lain dan negara kita, negara Indonesia. Itu kejadiannya kalau nggak salah 2019 ya. Ya, Ibu ingat banget kayaknya 2019 gitu. Nah, selanjutnya coronavirus itu tuh bisa ada penyakit juga dengan yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Itu yang kedua gitu, atau bisa kita singkat juga dengan yang namanya SARS-CoV-2. Dan yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19, yaitu yang terjadi sekarang gitu. Nah, selanjutnya itu anak-anak Ibu sekalian, seperti yang tadi Ibu bilang juga, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar, terus dampaknya bagaimana, plus tips apa aja nanti yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring di rumah agar tidak membosankan, seperti itu ya. Kenapa Ibu jelasin ini? Karena memang seperti yang teman-teman kita katakan tadi, ada yang suka dan tidak suka gitu. Nah, buat yang suka maupun yang tidak suka, silahkan perhatiin Ibu. Jadi untuk faktornya itu yang sudah Ibu baca di Google atau di media sosial lainnya, itu dia menyebabkan dua faktor, atau dia disebut dengan dua faktor. Menurut Daliono pada tahun 1997 239. Jadi di sini beliau bilang adalah yang pertama faktor internal. Nah, faktor internal ini dia terbagi menjadi 2 poin lagi nih anak-anak Ibu sekalian. Yaitu tentang yang pertama, sebab yang bersifat fisik karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Nah, yang kedua itu sebab yang bersifat karena rohani, inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan, mental, tipe-tipe khusus seorang belajar gitu. Yang kedua, beliau mengatakan juga yang namanya tentang faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal, dia juga terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, yaitu tentang faktor keluarga gitu. Nah, di keluarga ini biasanya bagaimana keluarga tersebut
caranya untuk mendidik anak atau hubungan orang tua dengan faktor suasana, termasuk dengan kayak suasana sangat gaduh atau ramai gitu pada saat belajar daring ya. Terus faktor ekonomi keluarga gitu, atau bisa dibilang kayak sekarang ini kan daring, secara otomatis kuota juga harus kita beli gitu kan. Bisa jadi dalam keluarga keadaan yang kurang mampu gitu dalam keuangannya. Nah, yang kedua itu adalah faktor sekolah gitu. Misalnya yaitu faktor guru. Kenapa bisa dibilang dengan faktor guru? Bisa jadi saja kita bilang maaf kalau dalam sekolah tersebut guru tidak berkualitas gitu. Hubungan dengan guru tidak harmonis, terus bisa dibilang mengajar yang kurang disenangi oleh siswa gitu. Mungkin ya seperti itulah gitu. Atau ada lagi nih selanjutnya, yaitu faktor mass media dan lingkungan sosial gitu. Nah, di sini tuh biasanya kan anak-anak ibu sekalian ada yang mengirimkan atau ada yang menemukan dengan surat kabar, majalah, buku-buku komik gitu. Bagaimana lingkungan sosial sekolah atau media tersebut itu menggunakan fasilitas-fasilitas seperti majalah atau buku-buku komik gitu di perpustakaan, supaya anak tersebut pun menarik gitu untuk datang ke perpustakaan tersebut gitu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dampak dari jika sekolah tatap muka itu apa sih? Kan Ibu bilang tadi dampaknya ada 2 kan, yaitu dampak negatif dan dampak positif ternyata gitu. Untuk dampak negatifnya yaitu ancaman putus sekolah, terus penurunan capaian belajar, iya dong, karena pasti banyak yang nggak ngerti nih kalau misalnya Ibu jelaskan secara kayak gini, karena nggak ada interaksi lain kan. Terus ada lagi yang namanya tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Terus lanjut lagi ada namanya anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss gitu. Nah, untuk dampak positifnya pun ada juga nih anak-anak ibu. Yang pertama itu tuh anak memiliki banyak di rumah bersama keluarga karena lebih sering di rumah kan belajar daringnya. Nah, terus selanjutnya metode belajar yang variatif, terus ada juga anak peka dan beradaptasi dengan perubahan, ada juga mau tidak mau anak pasti mau mengeksplorasi teknologi gitu. Mau tidak mau anak akan belajar lebih lanjut tentang teknologi. Mungkin yang tadinya anak tersebut nggak bisa tentang teknologi, sekarang jadi mau tidak mau karena ada tugas yang harus menggunakan teknologi atau aplikasi lain, anak tersebut harus belajar gitu. Terus sebagian anak kadang kan ada yang suka kayak mereka belajar nggak suka yang digangguin-gangguin. Mereka belajar sukanya diam tanpa ada yang ditanya-tanya gitu. Nah, anak-anak tersebut biasanya mereka lebih nyaman belajar di rumah karena nggak ada yang mengisak gitu. Selanjutnya nih, ini dia nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Cara agar tidak bosan belajar daring di rumah. Siapa yang udah nunggu-nunggu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi cara yang pertama itu adalah buat belajar kecil. Buat belajar kecil berarti dalam arti kayak belajar berkelompok di rumah gitu. Mungkin yang punya kakak, adik, atau ada beberapa saudara yang tinggal di rumah bisa membentuk belajar seperti itu layaknya suasana seperti di kelas agar seperti ramai ya. Nah, terus yang kedua adalah ganti suasana belajar di rumah, yaitu dengan cara mungkin yang tadinya suasananya jadi sepi, hening gitu bisa diganti kayak yang agak ada barang-barang atau buku-buku lain gitu. Atau bisa dibilang kayak ganti suasana belajar di rumah dengan cara melihat yang hijau-hijau gitu mungkin ya. Karena kan kita udah di layar nih,
udah capek kan kena layar gadget lainnya gitu, udah capek kena layar handphone, laptop dan lain-lainnya. Mungkin kita bisa ganti belajar di teras mungkin dengan ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat bunga yang hijau-hijau gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah lakukan aktivitas olahraga ringan. Sebelum belajar, mungkin kita bisa melakukan aktivitas olahraga agar pada saat kita belajar badan jadi lebih sedikit enak begitu ya. Dan seperti yang anak-anak ibu ketahui, pastinya kan kita kalau nyampe sekolah kita mau ke kelas atau mau ke gerbang, itu kita kan pasti ada jalan kan, ada jalan kaki itu. Nah itu aja pun sudah olahraga ringan gitu. Sementara kalau kita di rumah cuman kayak dari tempat tidur, terus duduk di meja belajar, kita jalannya cuman gak sebanyak di kelas gitu. Mungkin anak-anak ibu bisa lakukan itu gitu. Nah, tuh anak-anak ibu sekalian, sekian penjelasan materi yang ibu lakukan buat anak-anak ibu. Mungkin sudah mengerti atau masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau sudah mengerti, maka akan ibu tutup pertemuan terakhir kita. Ibu mengucapkan apabila ibu selama pertemuan kita ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, ibu mohon maaf ya. Semoga kita bisa ketemu di semester selanjutnya. Nah, ibu ucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.